Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Riza SHMH, mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Angkatan 49 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 13.325.0038. Rekan-rekan pemirsa sekalian, video kali ini sebagai portofolio kegiatan kami dalam mata kuliah Hukum Teknologi dan Globalisasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Tommy Mikhail SHMH. Kali ini dalam video singkat ya nanti kurang lebih kisaran 15 menit kami akan memberikan informasi terkait dinamika konflik Code is Law versus hukum negara. Pemirsa sekalian, konsep Code is Law itu sendiri diperkenalkan oleh Lawrence Lessig dalam kajian hukum dunia digital, terutama dalam bukunya Code and Order Law of Cyberspace. Makna Code is Life sendiri secara sederhana, Code is Law berarti pada kode program komputer fungsi atau berfungsi seperti hukum dalam ruang digital cyberspace. Artinya perilaku penggunaan internet tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh codes atau kode perangkat lunak yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Pemirsa sekalian, dari penjelasan sederhana Code is Law tersebut, intinya adalah Lawrence Lessig menjelaskan bahwa ada 4 regulator utama perilaku manusia. Yang pertama adalah hukum, yang mana hukum itu mengatur aturan secara formal dari negara yang kita sebut sebagai law. Yang kedua itu adalah social norm, norma sosial, kebiasaan dan nilai masyarakat. Yang keempat adalah market atau pasar, ini mengatur terkait mekanisme perekonomian. Yang ketiga, yang keempat itu adalah arsitektur atau kode atau yang kita kenal sebagai desain teknologi. Dari 4 regulator utama perilaku manusia, mulai dari hukum, norma sosial, market, desain teknologi. Dalam dunia digital, kode ini memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan bisa lebih langsung dibanding hukum. Contoh konkret pemirsa sekalian, password dan lock system membatasi akses seperti hukum melarang masuk tanpa izin. Atau yang kedua itu adalah digital right management atau mencegah pembajakan konten. Yang ketiga itu adalah algoritma platform penentuan konten yang terlihat atau yang mempengaruhi perilaku pengguna. Misalkan begini pemirsa sekalian,
Jika suatu situs tidak mengizinkan download, maka pengguna tidak bisa melanggar karena sistemnya memang tidak diberikan opsi untuk itu. Di sini kode atau code memaksa kepatuhan bukan sekedar untuk melarang sepertinya hukum. Seperti halnya hukum. Implikasinya yang pertama itu adalah kekuasaan berpindah ke pembuat teknologi, programmer, dan perusahaan teknologi punya peran seperti pembuat hukum. Implikasi kedua yaitu adalah regulasi bisa terjadi tanpa undang-undang. Kontrol bisa dilakukan melalui desain sistem. Yang ketiga yaitu potensi. Jika tidak diawasi, kode ini bisa membatasi kebebasan, misalkan sensor atau kontrol berlebihan. Dari semua yang sudah kita uraikan, pemirsa sekalian, bahwa code is law itu menegaskan bahwa dalam dunia digital, aturan yang paling efektif bukan hanya hukum tertulis, tapi kode yang membentuk dan membatasi perilaku penggunaan secara langsung. Dari sini, pemirsa sekalian, mengaitkan konsep code is law dari Laurent Lessig dengan hukum di Indonesia, karena hukum di Indonesia saat ini sedang aktif membangun regulasi ruang digital. Tetapi dalam prakteknya juga menunjukkan bahwa teknologi atau kode teknologi seringkali menjadi hukum yang bekerja secara langsung. Yang pertama dapat kami urai bahwa dalam kerangka hukum positif Indonesia, di Indonesia pengaturan digital terutama yang diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dari kedua undang-undang tersebut, pemirsa sekalian, yang sebagaimana diatur di Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang sebagaimana diubah Undang-Undang 1 tahun 2024, dan berikutnya yaitu terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diatur di dalam Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dari dua undang-undang tersebut, pemirsa sekalian, mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi, kedua undang-undang ini adalah law yang mengatur secara arti formal ya, yang mengatur perilaku di ruang digital dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Namun sesuai dengan gagasan Laurent Lessig, efektivitas aturan ini sering bergantung pada kode teknologi yang diterapkan oleh platform digital. Yang kedua, manifestasi code is law di Indonesia. Yang pertama itu adalah pemblokiran situs oleh pemerintah, yang mana itu sudah diamanahkan oleh kementerian yang mempunyai kewenangan terkait, yaitu Kementerian Kominfo dan Informatika, atau yang sekarang secara nomenklatur sudah berubah ya, Komdigi. Pemerintah dapat melakukan blokir atau memblokir situs atau aplikasi tertentu, membatasi akses pengguna. Di sini kode sistem pemblokiran DNS filtering langsung memaksa kepatuhan. Pengguna tidak perlu takut lagi sanksi dulu karena aksesnya memang sudah tertutup. Yang kedua, manifestasi code is law di Indonesia itu adalah moderasi konten dan platform. Platform seperti halnya Meta platform, mulai dari Facebook, TikTok, Instagram, ya, dan lain sebagainya, itu adalah menggunakan algoritma
untuk menghapus konten. Yang kedua, menurunkan downrank postingan tertentu. Dari sini pemirsa sekalian, contoh kode sebagai regulator bukan hukum negara, kadang keputusan platform bahkan lebih cepat dan berdampak dibandingkan proses hukum. Yang ketiga, sistem elektronik dan pembatasan akses. Contohnya sistem login, ya, atau akses terbatas, atau yang dikenal oleh rekan-rekan itu ada e-government. Ya, kedua, aplikasi digital banking atau autentifikasi berlapis. Nah, kode tersebut menentukan siapa yang boleh masuk dan apa yang bisa dilakukan, seperti halnya hukum otomatis. Hubungan antara law and code di Indonesia, kode di Indonesia itu adalah hubungan yang bisa dilihat dari hukum memerintahkan, misalkan larangan penyebaran hoax di Undang-Undang ITE, ya. Yang kedua, kode kaitannya dengan mengeksekusi langsung, misalkan algoritma yang menghapus konten hoax. Jadi hukum tanpa kode bisa lemah, sementara kode tanpa hukum bisa berbahaya karena tidak akuntabel. Tantangannya yang pertama itu adalah kedaulatan digital. Kira-kira siapa yang benar membuat hukum di internet? Negarakah melalui undang-undang atau platform global kode, ya, atau codes? Jadi isu itu penting karena platform berbasis luar negeri. Yang kedua, tantangannya di samping kedaulatan digital itu perlindungan hak asasi manusia. Code ini bisa membatasi kebebasan berekspresi. Yang kedua, mengontrol informasi. Tanpa transparansi, ini berpotensi melanggar prinsip Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya terkait akuntabilitas algoritma. Berbeda dengan hukum, code ini sering tidak transparan dan tidak mudah diuji atau digugat. Kesimpulannya, konsep code is law menunjukkan bahwa penegakan hukum digital tidak hanya bergantung pada undang-undang informasi dan teknologi elektronik atau undang-undang pelindungan data pribadi, tetapi juga pada desain teknologi yang secara langsung mengatur perilaku masyarakat. Dengan kata lain, negara membuat aturan melalui undang-undang, teknologi menjalankan dan bahkan menggantikan sebagian fungsi aturan tersebut. Code. Pemirsa sekalian, code is law dalam pelaksanaan hukum di Indonesia itu memegang peran penting. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum. Internet sebagai ruang digitalisasi, cyberspace menciptakan bentuk interaksi baru yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh hukum konvensional. Dalam hal ini, Laurent Lessig memperkenalkan konsep code is law yang menyatakan bahwa kode atau arsitektur teknologi dapat berfungsi sebagai regulator perilaku manusia layaknya hukum. Dinamika di Indonesia berkaitan dengan perkembangan teknologi digital diikuti dengan pembentukan berbagai regulasi seperti yang sudah mulai awal kami uraikan.
pemirsa sekalian, seperti halnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data, namun dalam praktek pengaturan perilaku di ruang digital tidak hanya ditentukan oleh hukum tertulis, tetapi juga didesain oleh teknologi yang digunakan oleh platform digital. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis bagi saya mengenai sejauh mana hukum negara masih berperan dalam mengatur digital serta bagaimana posisi kode sebagai hukum baru, kode sebagai hukum baru dalam sistem hukum Indonesia. Ada beberapa rumusan masalah yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kegiatan hari ini. Bagaimana implementasi konsep tersebut dalam praktek hukum Indonesia kaitannya dengan Code is Law, ya. Yang pertama adalah Indonesia memiliki beberapa regulasi, utamanya di bidang digital, antara lain seperti yang sudah kami sampaikan, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Terminologi dibentuknya Undang-Undang ITE sebagai bentuk dinamika globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal dan menyebarkan ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa sekalian, bahkan dalam perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung, telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan baru. Selain itu, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan memperkukuh persatuan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Oleh karena itu, secara terminologi, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturan, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, guna menjaga ruang digitalisasi Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, transaksional elektronik yang memberikan kepastian hukum melalui keadilan, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi elektronik, dan atau transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Itu seputar terkait terminologi dari dibentuknya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Yang kedua kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan secara terminologi dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi. Pemirsa sekalian, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang mana ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Maka untuk meningkatkan efektivitas tersebut dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi, pemerintah memerlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang. Maka undang-undang tersebut mengatur ya, secara keseluruhan. Undang-undang data pribadi itu mengatur mulai dari jenis ya, mengatur mengenai jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, sampai dengan kewajiban pengendalian data pribadi ya, dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, mulai dari transfer data, sanksi administrasi, kelembagaan mana yang terlibat, kerjasama internasional, sampai dengan pengaturan terkait partisipasi masyarakat, sampai dengan penyelesaian sengketa dalam hal hukum acara, larangan, sampai dengan sanksi. Dari keseluruhan pelindungan data pribadi adalah sebagai upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pemirsa sekalian, regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur aktivitas digital, melindungi data pribadi, serta memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengendalian pribadi itu seperti apa? Pemerintah melalui Kominfo memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran situs dan pengendalian konten digital. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai peran, pemerintah mempunyai andil untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk menegakkan hukum. Selanjutnya, peran platform digital. Platform seperti halnya media sosial menggunakan algoritma untuk mengatur konten. Kebijakan ini sering lebih cepat dan efektif dibandingkan penegakan hukum konvensional, seperti halnya yang regulasi yang sudah kami sampaikan di awal. Dari sini, analisis kritis terkait code is law dengan hukum negara dalam prakteknya, dominasi code atas hukum ini sering lebih efektif dibandingkan hukum karena mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini menimbulkan pergeseran kekuasaan dari negara kepada penyedia teknologi. Ini pemirsa sekalian yang harus dipahami, bahwa kode masalah akuntabilitas kode tidak selalu transparan, akan tetapi sulit dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan kode yang memiliki mekanisme pengujian, seringkali kode bersifat tertutup. Penggunaan kode untuk mengkontrol informasi berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dalam hal menjadikan rumusan serius dalam negara demokratis. Oleh karena itu, ketergantungan pada platform global menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan negara dalam mengatur ruang digital. Dari persoalan yang sudah kami ulas, pemirsa sekalian,
konsep code is law menunjukkan bahwa dalam era digitalisasi saat ini, hukum tidak lagi menjadi tidak menjadi satu-satunya alat pengatur perilaku dalam hal, ya harus kita garis bawahi, dalam hal digitalisasi. Tidak menjadi hukum yang ada di Indonesia, tidak lagi menjadi satu-satunya alat pengatur perilaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri, implementasi konsep ini terlihat dalam penggunaan elektronik, dalam penggunaan teknologi untuk mengkontrol akses dan konten digital. Namun, dominasi code juga menimbulkan berbagai masalah, seperti halnya kurangnya akuntabilitas, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan tantangan terhadap kedaulatan negara. Dari analisis tersebut terkait konflik code is law dan hukum negara di Indonesia, dapat kami sarankan, yang pertama adalah pemerintah perlu meningkatkan regulasi terhadap platform digital. Yang kedua, transparansi algoritma harus didorong sedemikian mungkin. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam regulasi digital. Pemirsa sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam hal pemberitaan ini, dalam hal diskusi kita hari ini, ada beberapa kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu pembelajaran baru bagi pemirsa sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.